Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat wa makhtalafu hatta ja'ahumul ilmu inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Walaqad dan sungguh-sungguh bawwa'na kami menempatkan bani Israil mubawwa'a sidqin tempat kebenaran, tempat kebaikan, maksudnya negeri Mesir ya, mubawa asli tempat tinggal yang benar, tempat tinggal kebenaran. Wa razaqnahum dan kami memberi rizki kepada mereka, kami rizkikan kepada mereka minat thayyibat dari barang-barang yang baik-baik. Famakhtalafu maka tidaklah mereka berselisih hatta sampai ja'ahumul ilmu datang kepada mereka al ilmu. Saya minta tolong salah satu ya. Saya tuh WP anduk itu di dekat itu yang kamar itu ya. Iya. Tolong diambilkan anduknya. Dari kehujanan. Inna rabbaka sesungguhnya pemeliharamu yakdi bainahum memutuskan di antara mereka, putuskan hukum maksudnya ya, keputusan di antara mereka yaumal kiamat pada hari kiamat fima pada apa yang kanu adalah mereka fihi padanya yakhtalifun mereka berselisih. Allah memutuskan perselisihan mereka. Allah menempatkan Bani Israel itu pada tempat yang benar, tempat yang baik, maksudnya ditempatkan di negeri Mesir dekat dengan Baitul Maqdis, negeri Mesir, negeri Syam, Biladul Misra wa Syam, negeri Mesir dan negeri Syam, dua-duanya tempat yang baik. Maka lalu Allah ketika sudah menghancurkan Fir'aun dan tentaranya kan, lalu mereka kembali lagi ke Mesir. Awalnya kan pindah dan kembali lagi ke sana, jadi bertempat tinggal di sana. Dan Allah memberi rezeki mereka barang-barang yang baik, maksudnya yang halal. Thayyibat ai al halal. Maka halalan thayyiban itu sebagian ulama berpendapat ya halal dan halal gitu loh. Halal dan thayyib itu ya halal dan halal. Thayyib itu ya halal, sebagian gitu. Bagian yang lain enggak. Karena ada halal yang tidak thayyib, nah, gitu loh. Contohnya orang berpantang gitu. Berpantang makan daging kambing misalnya gitu, karena tidak boleh sama dokter. Kalau kata dokter jantung di Solo itu, kalau pas saya ngantar ibu periksa jantung itu kan, dokter jantungnya bilang yang membuat tensinya naik itu bukan daging kambing bu, tapi garam, katanya gitu. Kan tanya, boleh makan sate nggak pak dokter? Boleh, makan sate boleh, cuman masalahnya itu yang jadi menaikkan tensi tekanan darah. Biasanya kan orang tekanan darah tinggi kan, jantung itu ya, itu garamnya. Apa ya pak dokter? Iya, kalau ibu nggak percaya coba makan garam tak sendok itu, tak sendok nanti kan tensinya naik katanya gitu, kata pak dokter ahli jantung itu. Ya guyon tapi ya sungguh-sungguh. Balik sini ya, jadi ada yang mengatakan begitu, halalan thayyiban, halal dan thayyib baik, tapi yang lain halalan thayyiban itu thayyiban itu ya halal gitu. Jadi takkid gitu loh, halal dan halal, halal yang halal. Ini kalau di sini wa razaqnahum minat thayyibat wa razaqnahum minal halal gitu maksudnya. Famakhtalafu maka mereka itu para Bani Israel itu tidak berselisih sampai datang ilmu kepada mereka. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, nanti orang Yahudi itu berselisih jadi 71 firqah, orang Nasrani berselisih jadi 72 firqah gitu kan. Dan umatku ini kata sataftariku hadhil umatku ini akan berselisih jadi 73 firqah. Minha wahidatun fil jannah wa thintani wa sab'una finnar. Satu masuk ke dalam jannah, yang 72 masuk ke dalam neraka. Terus ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa itu yang satu golongan itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Rasul jawabannya gitu, golongan yang saya dan sahabat-sahabat saya ada di situ. Maka kemudian ulama memperkenalkan istilah ahlu sunnah wal jamaah, kan gitu ya. Itu kan di
diperkenalkan oleh ulama. Dulunya kan nggak ada istilah itu. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu dari hadis ini, ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang saya dan sahabat saya ada di situ. Padahal Nabi sudah wafat, sahabat sudah habis sekarang, meninggal semua. Maksudnya yang amalannya adalah amalan Nabi dan para sahabat. Nah, cuman orang beradu klaim di situ itu, beradu klaim itu, saling mengaku, saya yang itu, oh bukan, saya yang ini, kan gitu. Kalau alam yang lebih tepat seharusnya kita bukan adu klaim, tapi kita berusaha gitu ya, semaksimal kemampuan kita untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu saja, sambil minta ampun kepada Allah kalau ada kekurangan gitu. Jadi tidak usah mengatakan paling nyunah, tidak usah. Kamu yang paling nyunah, tempat kamu, loh kamu pakai baju gitu, emang ini baju sunnah gini, wah pakai gomes, nggak pakai kayak gini. Malah pernah Nabi dulu pakai gini. Nabi kan pakai apa? Serban, pakai serban kan? Kalau kita kan pakai gini, namanya apa ini? Ketu, kolan suah. Kolan suah itu yang ya, yang kupluk itu ya. Kalau gini namanya apa? Bahasa Arabnya apa namanya? Ketu. Bahasa Arab kok ketu ini. Jadi nggak gitu, Nabi nggak gitu. Beda, rayuna, gitu kan ya, beda lagi. Nah, makanya tidak usah saling klaim, tapi yang lebih penting amalan kita bagaimana, gitu loh ya. Amalan kita gimana? Oh, yang satu ngaku lebih baik dari yang lain, padahal dia kekurangan kita juga banyak. Kalau alam, saya sangat sangat dalam sebenarnya. Satu itu kan pernah menyampaikan dari kita ini loh, bela-belain, dikatakan si A terus kita bela diri. Saya bukan si A, saya begini. Nah, kalau kita berbuat begitu, nanti jangan-jangan kita itu mengatakan sesuatu yang tidak ada pada kita. Makanya tidak usah membela, sudahlah, saya dianggap gitu ya tidak apa-apa, gitu. Diam saja, tidak usah menjawab. Kecuali kalau dia tanya. Kalau dia tanya, Mas, Pak, sebenarnya di tempat jenengan itu si A bukan loh? Nah gitu kita jawab. Tapi kalau cuma ngomong saja, tidak usah dijawab. Kenapa? Khawatir kalau nanti kita membaik-baikkan sesuatu pada diri kita, padahal tidak ada itu pada diri kita gitu. Jadi malah bohong kan kita. Jadi malah bohong gara-gara tadi membaik-baikkan. Enggak, tempat saya itu enggak ada loh orang ngaji kok ngantuk, enggak ada loh. Padahal ngaji ngantuk gitu. Kan bohong jadinya. Jangan lah, untuk apa sih membela gitu itu kan dia ada tempat saya, tempat saya kalau ngaji nggak ada yang ngantuk, tempat saya juga, padahal enggak, kita ngantuk lah kan, jadi bohong kan. Nah, daripada gitu diam saja kita gitu. Kecuali sekali lagi kalau orangnya itu minta tahu, tanya gitu, tanya, kok tempat jenengan itu kok dituduh si A, sebabnya apa? Oh gini, saya ceritakan. Nah, detail kita ceritakan. Sama, saya sangat setuju dengan sikap Ustadz Mudakir dalam hal ini kan. Beliau kalau ada orang datang tanya, beliau jelaskan, apapun yang ditanyakan dijawab. Tetapi kalau orang ngomong di luar, jangan dilayani, habis waktu kita. Orang ngomong di medsos gitu, kita layani, habis waktu. Di Solo itu ada 2 orang ya, satunya nuduh, satunya bantah. Itu seharian full, dari pagi sampai sore sampai malam, isinya cuma bantah-bantahan di Facebook. Saya kebetulan kenal sama orang yang dekat dengan salah satunya yang teman kita itu, karena dia lebih tua gitu kan ya. Saya bilang ada Ustadz ini, mau itu dikandani itu si fulan itu. Kalau jenengan yang kandani mungkin manut. Oh, saya sudah ngandani berkali-kali kok. Jadi orang ini diskusi debat-debatan itu dari pagi waktu Ramadan itu ya, pagi sampai pagi lagi, boleh hebat betul. Mau cerita begini, oh gini. Oh, gumuk itu gini-gini. Oh enggak, gini-gini. Enggak selesai-selesai. Ya untuk apa? Sudahlah, kamu yakin gitu? Sudahlah, silahkan berjalan berdasarkan keyakinan kamu, gitu saja. Itu ya, makanya kalau orang itu tanya, saya tanya ya, ini kenapa begini? Kita jawab. Selagi tidak tanya, ya tidak usah kita jawab. Dia tidak tanya kok. Pak, kok tidak mau klarifikasi? Loh, klarifikasi itu kan yang harus dilakukan kan yang ngomong, bukan yang diomongi kan gitu kan. Orang mau ngomong kan klarifikasi dulu, harusnya gitu. Kamu dituduh begini, kamu nggak bantah. Lah kalau itu tuduhan, ada orang tanya, kok jenengan dituduh gini, bagaimana? Kita jawab, atau di pengadilan kita jawab. Tapi kalau di luaran tidak usah, karena nanti kita akan kehabisan waktu untuk itu, dan tadi risiko untuk membaik-baikkan diri kita sendiri itu yang lebih berat.
itu jangan dilakukan. Terus nanti di akhir hari kiamat nanti inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah, Allah akan memutuskan hukum di antara mereka, siapa yang benar siapa yang salah, toh nanti akan diputuskan oleh Allah di hari kiamat pada apa saja yang mereka perselisihkan. Mereka berselisih, Muhammad itu nabi bukan, ada yang beriman lalu jadi muslimi ahli kitab kan, ahli kitab lalu masuk Islam. Ada yang tidak mau beriman, mengatakan enggak, Muhammad itu bohong, tidak, bukan nabi. Ya nanti yang mutus itu Allah, gitu loh. Nanti di akhirat diputuskan oleh Allah, tidak usah kita habis waktu untuk sekarang ini. Saya itu pernah ditanyai oleh seorang peserta kajian, Ustaz, Ali sama Muawiyah yang benar siapa Ustaz? Jawabnya gimana ini? Itu yang benar Ali atau Muawiyah? Waktu itu saya punya jawaban, ya kita tidak usah mengurusi mereka, wong mereka itu semuanya sahabat Nabi, gitu loh. Terus kalau yang benar Ali, keuntungan kita apa, kerugian kita apa? Kan ya nggak ada kan. Kalau yang benar Muawiyah, keuntungan kita apa, kerugian kita apa? Lalu nanti kan kita bisa ceritakan, ya kita ceritakan apa adanya. Ini kejadian seperti ini, detail kejadiannya gini, sudah. Keputusannya Allah yang lebih tahu. Nanti orang-orang yang mati itu gimana? Ya saya juga nggak tahu. Jadi membela Muawiyah mati, itu mati kafir atau mati Islam? Membela Ali mati kafir atau mati Islam? Bukan gitu kan? Jadi yang dibunuh orang Islam loh ini, pada orang Islami, pada sholat, sama-sama bersahadat gitu. Ya itulah namanya masa fitnah ya, seperti itu. Makanya itu asalnya dari itu loh, fal qatil wal maktul finnar itu loh, dari hadis itu. Tanya gitu, itu yang perang Ali lawan Muawiyah itu, yang finnar siapa itu? Saya tidak bisa jawab itu. Saya ngomong gitu, kita tidak usah ngurusi itu, kita ngurusi saja amalan kita, karena faktanya memang begitu keadaannya. Kalau jamaah tabligh jauh lah itu, saya pernah dengar ini, cuman ini bukan hadis loh ya, omongan mereka ini. Konon salah seorang dari masyayikh mereka itu bermimpi. Ini sekali lagi, mimpi itu bukan dalil, terus yang ngomong juga bukan nabi, jadi mau dibantah ya boleh, tidak apa-apa, omongan orang saja. Dia mimpinya itu hebat, mimpinya itu gini, dia ngimpi Ali dan Muawiyah itu dipanggil oleh nabi. Kapan itu? Ya nanti di akhirat barangkali gitu loh. Nggak, sekarang kan nggak mungkin kan, sekarang nabi sudah wafat, sebelum kejadian itu nabi kan sudah wafat. Jadi ngimpinya gitu, nabi mau membuat mahkamah itu, kehakiman, majelis hakim, terus Nabi manggil Ali, dipanggil lebih dulu dalam mimpinya itu. Ali dipanggil lebih dulu, Ali bin Abi Thalib dipanggil, sebentar keluar sudah. Ketika keluar, orang-orang tanya gimana urusan Nabi gimana? Ali menjawab, Nabi membenarkan saya. Wah gitu, Nabi membenarkan saya. Wah sudah, ini orang-orang yang membela Muawiyah, waduh Muawiyah keliru kan gitu kan. Kemudian Muawiyah gentar masuk, panggil Nabi, sidang, lama sidangnya itu, nggak selesai lama, akhirnya keluar Muawiyah, wajahnya juga cerah seperti Ali tadi. Ketika keluar, Muawiyah ditanya, gimana Muawiyah? Nabi gimana? Nabi berkata, Allah memaafkan saya. Gitu. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar jadinya. Tapi ini cenderung membela Ali kalau yang ini ya. Cuman menurut saya solusinya bagus itu. Artinya anggaplah Muawiyah yang salah. Kalau sudah dimaafkan oleh Allah, mau apa kita? Kan gitu kan? Ini salah, baik salah, sudah salah, dimaafkan oleh Allah. Sedangkan kita belum ada jaminan dimaafkan. Lah kita kok ngerembuk itu loh. Kan nggak ada untungnya. Itu hampir sama dengan orang tanya, bapaknya Nabi itu di neraka apa di jannah? Nah, gitu. Nanti kalau kita jawab di neraka, saudara-saudara kita nahdin marah itu. Bapaknya Nabi apa pun rokok ini. Nah itu loh, ada hadis inna abi wa abaka finnar. Loh itu ada yang bantah. Yang saya dengar pertama kali itu Ustaz Abdul Somad itu loh, UAS itu loh. Dia mengatakan, Ustaz Abdul Somad mengatakan, tentunya bukan dia mengambil dari ulama-ulama zaman dulu. Inna abi wa abaka finnar. Abi di situ itu maksudnya bukan Abdullah bin Abdul Muthalib, bukan, tapi maksudnya adalah Abu Thalib. Gitu loh.
orang Arab itu biasa menyebut paman dengan abi, bapak. Apalagi Nabi Muhammad itu pernah diasuh oleh Abu Thalib. Wajar sekali dan bukan bohong itu. Inna abi, padahal yang dimaksud inna ami itu bisa dalam bahasa Arab. Jadi paman dari arah bapak ya, itu disebut dengan bapak, itu biasa. Yang dimaksud abi di situ adalah Abu Thalib, bukan Abdullah. Nah, gitu loh. Jadi ternyata hadis itu pun diperselisihkan. Saya baru tahu, gitu loh. Menurut saya waktu saya baca hadis itu sudah selesai ini, sudah jelas kan, masuk neraka. Ternyata itu abi itu bapak Abu Thalib maksudnya, bukan Abdullah. Nah, kalau Abdullah tidak ada di hadis itu. Nah, gitu loh. Nah, kalau gitu ya tidak selesai. Makanya kalau ada orang bertanya begitu, kalau setuju dengan jawaban ini ya sudahlah, kita tidak usah merembuk itu. Nanti kalau kita sudah masuk ke jannah, kita cari saja. Kita cari Abdullah bin Abdul Muttalib itu ada apa enggak gitu. Kalau kita masuk jannah aja belum tentu kan gitu. Kita sudah merepotkan orang lain masuk jannah masuk neraka kan gitu. Makanya tidak usah dirembuk sekarang. Sudahlah itu. Ya kan itu bukan jawaban, memang bukan jawaban, tapi itu jawaban yang paling bisa diterima. Toh kalau beliau masuk jannah kita untungnya apa? Ya tidak ada. Kalau beliau masuk neraka kita ruginya apa? Juga tidak ada kan? Ya sudah. Makanya begitu enggak ada. Baik. 94. Fa in kunta fi syakin mimma anzalna ilaika. Fa in kunta, maka jika adalah kamu fi syakin, di dalam keraguan. Kunta ini kembali pada Nabi Muhammad SAW ya. Kalau kamu wahai Muhammad ragu mimma anzalna, dari apa yang kami turunkan ilaika kepadamu, yakni Al-Quran, fas'al, maka bertanyalah kepada alladzina yaqra'una al-kitaba min qablika, orang-orang yang membaca kitab, orang-orang yang mereka membaca Alkitab min qablika, dari sebelum kamu. Laqad ja'akal haqqu, laqad sungguh-sungguh ja'aka, datang kepadamu al-haqqu, kebenaran. Sudah datang ya, sudah datang kepada kamu kebenaran, mir rabbika, dari pemeliharamu. Fala takunanna, maka janganlah kamu benar-benar menjadi benar-benar minal mumtarin, dari kalangan orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang bimbang, yang ragu. Wala takunanna, dan janganlah kamu benar-benar menjadi minal ladzina kadzabu bi ayatillah, min, dari kalangan alladzina, orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah. Fatakuna minal khosirin, lalu kamu menjadi minal khosirin, dari kalangan orang-orang yang rugi. Al khosirin, orang-orang yang rugi. Innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang hak sudah ditetapkan, sudah pas, alaihim, atas mereka, kalimatu rabbika, kalimat pemeliharamu, maksudnya sudah ditakdirkan untuk jadi orang kafir gitu loh ya, tetapkan untuk jadi kafir, itu la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kalau memang sudah ditetapkan menjadi orang kafir, ya tidak akan beriman. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim, walau meskipun ja'athum, datang kepada mereka, kullu ayatin, semua ayat, semua mukjizat, semua tanda kekuasaan Allah, hatta, sampai yarawul adzabal alim, yarau, mereka melihat al adzabal alim, siksaan yang pedih, siksaan yang menyakitkan. Ketika turun ayat 94 ini, Nabi mengatakan la asyuku wala as'alu, gitu kan ya. Kalau menurut riwayatnya Qatadah, Nabi itu ketika turun ayat ini kan bunyinya wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'al. Kalau kamu ragu-ragu, kamu tanya ahli kitab itu, orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu itu, gitu. Maka Nabi jawabnya la asyuku wala as'alu, aku tidak ragu, maka aku tidak akan tanya.
tidak perlu tanya pada mereka, sudah yakin kok, gitu maksudnya. Jadi di ayat ini sekaligus menjadi bukti bahwa ya Islam ini atau Al-Quran ini sebenarnya menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Taurat, Injil itu tidak lagi berlaku, sekarang yang berlaku kitab Al-Quran. Tidak berlaku lagi kitab-kitab itu, syariatnya maksudnya. Dan di kitab-kitab mereka itu ada sifat atau tanda-tanda Nabi yang terakhir seperti apa itu ada di situ. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian masih ingat ceritanya siapa itu? Buhairah ya, Bahirah atau Buhairah itu. Di sebagian riwayat ya, bukan satu-satunya, tapi ada riwayat yang menyatakan dia kan pendeta. Terus ada Abu Thalib dengan Rasulullah, waktu itu belum jadi Rasul kan? Allah terus datang ke situ. Terus Buhairah tanya, Abu Thalib, kamu ngejak siapa itu? Itu ponakan saya, itu keponakan saya. Terus kok kamu belum pernah ngajak dia? Iya, baru sekali ini saya ajak berbisnis, berdagang. Terus si Buhairah ngomong, kamu amati, dia itu nanti akan berteduh di bawah pohon. Terus nanti kalau dia pergi, pohonnya itu nanti hilang. Bagian riwayat kan gitu kan? Sudah. Terus loh, kamu tahu saya begitu? Karena saya melihat ciri-ciri kenabian, ciri-ciri nabi yang terakhir itu ada pada dia. Jadi keponakan kamu ini saya yakin akan jadi nabi yang terakhir ini. Begitu kata Buhairah kepada Abu Thalib. Dan betul kan? Berteduh satu pohon, kemudian pohonnya hilang atau gimana? Satu lagi, sesudah ini pergi, jadi Nabi dan Abu Thalib meneruskan perjalanan menuju ke Syam kan? Karena itu mampir gitu kan, mampir ke tempatnya pendeta namanya Buhairah itu. Lalu ada orang-orang Yahudi datang. Ceritanya orang Yahudi datang, lantas dia orang Yahudi ini melihat ada bintang. Ada satu bintang muncul. Menurut ahli nujum mereka, ulama mereka, kalau ada bintang ini artinya ada nabi. Ada bintang ini muncul berarti ada nabi. Sudah ada nabi sekarang ini di dunia. Karena itu cukup lama berhenti ya, Nabi Isa meninggal sampai Nabi Muhammad diutus kan sekitar 500 tahun. Masa fatrah, tidak ada nabi sama sekali. Lantas sudah ada nabi. Terus orang Yahudi ini kami mencari, katanya nabinya itu bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan Arab gitu. Makanya dia mencari. Pasukan Yahudi ini ditugaskan oleh pembesar mereka supaya kalau ketemu orang namanya apa, ciri-cirinya itu bunuh dia sebelum jadi nabi gitu. Menjadi nabi dibunuh dulu. Nah, kata Buhairah ketika ditanyai, oh ya, tadi dia barusan dari sini, cerita dia detail. Dari sini dia sedang menuju ke Syam. Nah, gitu. Terus dikejar oleh orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi ini mengejar, Buhairah ini ditanyai oleh para santri-santrinya, Pak Pendeta, kok tadi diceritakan nanti kalau mereka ngejar tadi Abu Thalib sama ponaknya terus berhasil membunuhnya gimana itu? Kata Buhairah, justru saya ingin menguji, karena kalau memang dia betul-betul nabi, Allah akan melindunginya sampai dia jadi nabi. Kalau dia bisa berhasil dibunuh oleh orang Yahudi ini, berarti dia bukan nabi. Gitu loh. Maka saya beritahu, di arahnya ke sana. Kamu kejar, silahkan kejar sana. Betul, akhirnya dikejar, ditanyakan ya. Begitu mereka sudah mau mengepung Nabi, tiba-tiba ada pohon-pohon kurma itu melindungi beliau. Nabi itu ditutupi oleh pohon-pohonnya, itu geser itu melindungi Nabi, nutup sehingga mau dipanah nggak bisa, ditunjuk pakai tombak nggak bisa. Jadi dilindungi, dikelilingi oleh pohon-pohon kurma itu sehingga Nabi selamat. Ceritanya gitu. Terus akhirnya orang Yahudi bubar karena nggak bisa membunuh, pulang ke mereka. Terus sampai berita itu kepada Buhairah, lalu dia mengatakan, oh kalau begitu saya sekarang betul-betul yakin bahwa Muhammad itu, ponaknya Abu Thalib itu nanti pasti jadi nabi, karena dia dilindungi oleh Allah gitu. Tidak mungkin Allah akan membiarkan calon nabi ini kok mati dulu sebelum jadi nabi, nggak mungkin gitu. Begitu ya. Tapi itu di riwayat-riwayat Israiliyat memang ya, bagiannya di Israiliyat, di kitab-kitab tafsir ada. Di waktu itu saya dapatkan di mana, di kitab Sarah kalau nggak salah, saya lupa kejadian itu, atau kitab Tarikh. Di gitu kembali ke sini. Jadi kembali masalah fala takunanna minal mumtarin. Kalau saja mereka itu mau bertanya kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka akan dapatkan Muhammad itu ada di situ. Maksudnya sebutan bahwa nabi itu begini itu ada di situ gitu loh.
Bahkan kalau menurut Zakir Naik, Dokter Zakir Naik itu, menurut dia itu bahkan di kitab orang Hindu, nama kitabnya apa? Weda. Di kitab Weda itu ada diberitakan Nabi ini. Jadi kalau menurut Zakir Naik, tapi ini ya, saya belum pernah baca kitab Weda. Dia kan kitab-kitab diwaca ning kabeh. Itu di kitab Weda itu ada sebutan apa? Wisnu Yas. Jadi nanti nabi terakhir itu anak dari seorang laki-laki namanya Wisnu Yas. Terus anak dari perempuan namanya, kok saya lupa, Sumati apa Sumriti apa Sumati gitu. Nah terus Wisnu Yas itu apa toh? Wisnu Yas itu kalau dalam bahasa Arab artinya Abdullah gitu loh, hamba Allah. Terus Sumrati itu Aminah, perempuan yang terpercaya, Aminah gitu. Jadi nah ini jadi menurut Zakir Naik dinubuatkan di kitab Weda juga gitu. Jadi ada di situ. Nah tidak tahu itu kok iso ngono, saya tidak tahu itu. Yang jelas itu dia gunakan untuk mengislamkan orang-orang Hindu gitu loh. Digunakan ini loh, kamu baca ini siapa? Wisnu Yas itu Abdullah. Ini siapa? Itu Aminah. Nah, itu ya ada di situ. Kamu suruh mengikuti Muhammad itu terus disuruh masuk Islam. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu benar, cuman dia si Dokter Zakir Naik ini menggunakan untuk mengislamkan orang-orang Hindu, orang-orang Hindu. Jadi mereka mau masuk Islam gara-gara itu. Gitu ya. Balik sini. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayati rabbina bi ayatillah. Janganlah kamu jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau kamu mendustakan, maka kamu akan menjadi orang yang rugi. Ini sekaligus jadi bukti bahwa Al-Qur'an itu semua isinya benar, tidak ada keraguan, tidak ada yang patut pantas didustakan. Kalau belum kejadian, ya memang belum terjadi saja, bukan karena tidak terjadi gitu. Kiamat misalnya, kiamat sekarang belum terjadi kiamat, yang belum terjadi itu bukan kok tidak terjadi, ya terjadi tapi belum sekarang. Katanya Allah akan menolong orang-orang beriman, iya pasti ya, cuman yang mengatakan sekarang itu kan ya nggak ada toh, masalahnya itu. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kita ya, kalau ingin membayangkan kejadian di masa Nabi, coba bagaimana para sahabat itu bisa yakin lawong mereka itu ketika perang Khandaq, perang Ahzab, mereka itu menggali parit karena musuhnya jauh lebih besar dari mereka. Atas usulnya Salman Al-Farisi kan, kami menggali parit ya Rasulullah, kalau di Persia sana musuhnya banyak, kami gali parit sehingga musuh itu nggak bisa nyerang kami, kehalangan oleh parit tadi. Paritnya harus lebar sehingga tidak bisa dilompati kuda, harus dalam sehingga kalau kuda turun itu nggak bisa naik lagi. Kalau cuma lebar saja, kuda turun, nanti naik lagi. Ya, tapi kalau cuma dalam saja, dilompati sama kuda, tidak ada masalah. Maka harus lebar, kuda ngelompat itu nggak nyampe, terus dalam kalau kudanya turun nggak bisa naik lagi. Nah, itu kata sama. Terus waktu menggali parit itu, Nabi itu memberitakan bahwa mereka nanti akan muslimin ya, maksudnya kan sampai ke Persia, mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi, dan mengalahkan Yaman, Syan'a. Ceritanya ini silahkan dibaca di kitab-kitab sirah, kitab tarikh ada ya, salahnya di Tarikh Ibnu Hisham itu ada, atau di Rijal Haular Rasul itu juga ada ya. Ini ada batu besar, terus dipukul pakai beliung, pakai puting beliung, pakai beliung atau pakai kapak, itu nggak bisa, rusak kapaknya itu gara-gara gedenya batu. Padahal harus disingkirkan untuk bikin parit kan. Terus dilaporkan kepada Rasulullah, terus Rasul, mana beliungnya, bawa sini, kapaknya bawa sini, dibawa kapaknya lalu dipukulkan oleh Rasulullah 3 kali pukulan. Setiap pukulan itu mengeluarkan sinar, itu kan ada cahaya yang terang. Yang pertama Rasul mengatakan, saya melihat nanti Romawi itu akan dimenangkan atau dibuka oleh muslimin. Dari tempat saya sekarang ini, saya melihat Qasrul Ahmar, istana merahnya Hirokla itu nanti akan diduduki oleh muslimin, akan jadi negara Islam Romawi ya. Satu. Terus yang kedua dipukulkan lagi,
Terus Nabi mengatakan nanti akan sampai ke Persia. Dari tempat aku berdiri sekarang ini aku melihat Madain Kisra atau Qasrul Abyad. Kalau tentang apa? Istananya Persia itu warnanya putih. Qasrul Abyad. Istana putih aku lihat dari sini. Udah, yang ketiga dipukulkan, akhirnya batunya hancur kan 3 kali pukulan itu. Yang ketiga kata Nabi, aku melihat Son'a. Son'a itu Yaman ya. Sana'a itu loh, Son'a. Aku melihat gerbang Son'a dari tempat aku berdiri sekarang ini. Loh, kalau itu orang-orang munafik kan langsung berkomentar kan, Abdullah bin Ubay macam-macam itu kan komentar. Mereka tidak ikut menggali tapi komentar, penonton gitu loh. Komentarnya, Muhammad ini sudah gila, sahabatnya lebih gila lagi. Lalu menghadapi musuhnya cuma 10.000 itu menggali parit. Dan sekarang kok mau mengalahkan Romawi, Persia itu apa utopia itu, apa namanya? Hayalan. Itu hayalan saja, dan anehnya mereka percaya itu. Siapa sahabatnya percaya. Nah, cuman masalahnya orang munafik ini tidak tahu bahwa orang Islam itu memang orang yang yakin dengan din yang dia pegangi, yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan ya. Dan terbukti kan di masa Abu Bakar Romawi sudah mulai takluk sampai sempurnanya di masa Umar. Di masa Umar total Persia itu di bawah kekuasaan Muslimin, artinya dibebaskan jadi negara-negara Islam, jadi negara Iran sekarang ini. Iran itu kan, Persia itu kan Iran itu kan. Yaman juga gitu kan, di masa Abu Bakar juga dilanjutkan di masa Umar jadi negara Islam, jadi muslimin juga orang-orang yang pada masuk Islam. Satu itu ya, itu kejadian itu. Maka kalau kita mendustakan ya aneh itu. Orang-orang itu mereka percaya kok. Bahkan Suraqah di Bukhari kan ada ceritanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik itu kalau di Bukhari ceritanya cuma minta ditulis jaminan keamanan gitu saja. Kalau di riwayat yang lain, saya dapatnya di kitab-kitab firah tapi itu Suraqah itu minta uang. Karena gini, di hadis di Bukhari juga ada, ya Muhammad, saya ini tidak ada urusan sama kamu, tapi orang Quraisy itu menjanjikan 100 unta untuk orang yang menangkap kamu hayyan au mayitan, dead or alive gitu. Jadi mati hidup mati langsung dikasih 100 ekor unta. Maka saya ini orang miskin, ya Muhammad beri saya harta di sirah gitu. Kalau di Bukhari cuman beri saya jaminan keamanan gitu ya. Nanti silakan dicek di Sahih Bukhari ada itu. Terus dituliskan. Waktu itu Abu Bakar, Rafi mengatakan, Suraqah, mau ndak kamu tak kasih 2 gelangnya Kisra. Kisra itu penguasa Persia, raja Persia, itu dikenal punya 2 gelang emas mahal, ada permatanya gitu, terkenal, gelang kanan dan gelang kiri. Terus Suraqah dijanjikan gitu, Suraqah mau ndak kamu tak janjikan nanti kamu tak kasih 2 gelangnya Kisra. Kaget Suraqah itu, Kisra azimi Faris, Kisra penguasa Persia itu. Iya betul, iya. Kalau gitu tulis Abu Bakar nulis, nanti kalau datang 2 gelang Kisra berikan pada Suraqah bin Malik, berikan pada Suraqah tulisannya itu tadi. Sudah, akhirnya ceritanya panjang kan ya. Kemudian Suraqah masuk Islam sebelum Fatu Makkah, sudah Fatu Makkah saya lupa, yang masuk Islam di akhir-akhir itu sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar, sampai pada masa pemerintahan Umar. Disitulah datang harta rampasan dari Persia, termasuk gelangnya Kisra itu. Umar masih mengingat itu karena di catatannya ada Umar mencari mana Suraqah bin Malik. Akhirnya Suraqah itu datang, diberi oleh Umar 2 gelang Kisra. Gelangnya diberikan pada Suraqah. Suraqah nangis karena itu sudah sekian puluh tahun yang lalu, betul janji Nabi itu ditepati sekarang. Diberikanlah 2 gelang Kisra, tapi cerita kemudian Suraqah itu kemudian memakai gelang itu sekali, sudah habis itu terus disedekahkan karena dia sudah muslim, jadi masuk Islam kan. Karena itu tadi dicari-cari mana Suraqah, mana ini wasiatnya Nabi ini, ditulis sekian lama yang lalu, wasiatnya berikan pada Suraqah. Akhirnya diberikan pada Suraqah, sudah dimiliki Suraqah, lalu oleh Suraqah disedekahkan fisabilillah karena dia sudah jadi orang Islam. Ini begitu loh ya. Jadi mereka yakin dengan begitu itu, maka ya orang munafik tidak sampai pemikirannya kok gitu, kok bisa-bisanya dibohongi sama Muhammad gitu, kok percaya gitu. Mereka mengatakan gitu. Sebaliknya orang beriman malah heran, kok kamu tidak yakin, wong itu yang ngomong Rasul kok, bukan gitu kan? Rasul itu nggak pernah bohong. Makanya ya sama-sama tidak bisa berpikir sesuai dengan pemikiran orang lain, kan? Nggak kayak kita misalnya, kalau kita ngaji gini, kita mikir
wong kok mikirin ngono tuh. Lah mereka juga mikir sama. Wong kok sing dipikir guru ngaji wae iku untungnya apa, dapatnya apa? Sudah di sana ngantuk, gitu ya. Bokongnya panas gitu. Dapatnya apa coba? Loh kan aneh lah. Mereka juga ini saya cerita. Di Jawa Timur itu kan kita beberapa kali dulu sudah waktu kita masih sering demo-demo tentang syariat Islam itu kan berapa puluh tahun yang lalu ya, udah lama sekali. Ada saudara kita, kalau saya sebut namanya mungkin sebagian kenal, orang kaya di sana, orang kaya. Terus ikut demo syariat Islam itu. Terus adiknya itu ditanyai sama orang-orang di pinggir jalan itu, Pak, Mas, kakak sampean itu kan sudah kaya loh, kok malah ikut demo? Nah terus yang jawab ini juga bingung, loh kenapa toh? Memang jam demo itu orang miskin saja, orang kaya kan boleh demo. Loh lah iya, apa masih kurang, uangnya masih kurang loh, kok masih ikut demo? Loh kok gitu? Dalam pandangan mereka orang demo itu kan dibayar gitu loh, dan bayarnya kan sedikit, sehari itu 50.000, 100.000. Lah dia itu orang kaya, kok yang maunya dibayar segitu? Lah adiknya jawab, loh kok dibayar? Itu enggak dibayar, malah bayar. Artinya pergi ke Jakarta, bayar transportasinya, di sana juga bayar bayar sendiri kan gitu. Tak bingung lagi, malah bayar, mau gitu. Jadi enggak ada dalam pikiran mereka, orang kok maunya disuruh begitu, nah, gitu loh. Sama seperti kita juga gitu, nggak bisa terpikir. Nah itulah sama dengan orang munafik sama sahabat Nabi tadi. Kok percaya atau dijanjikan gitu kok percaya? Ya percaya, yang dijanjikan Nabi kok. Gitu. Sama yakin, iya yakin karena Rasul yang bersabda, karena Rasul tidak pernah bohong. Gitu. Ya. Maka di sini wala takunanna minal ladzina kadzdzabu. Rasul juga disuruh begitu. Kamu Muhammad, kamu jangan mendustakan ayat-ayat ini. Nanti kalau kamu mendustakan, kamu termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian yang ayat 96, orang-orang yang sudah ditetapkan kalimatur rabbika, maksudnya ditetapkan untuk jadi orang kafir, itu la yu'minun, tidak akan mereka beriman walau ja'athum kullu ayatin. Nah, ini meskipun datang semua tanda ayat kepada mereka. Ketika Nabi berdakwah, itu kan orang-orang Quraisy tiap hari rapat di Darun Nadwah ya, Darun Nadwah di tempat balai rumnya untuk rapat itu, setiap hari rapat. Temanya cuma satu, Muhammad itu, temanya itu saja. Pokoknya gimana cara menghentikan Muhammad. Nah, akhirnya mereka ngomong gini saja, kita minta Muhammad itu untuk menunjukkan ayat tanda-tanda kekuasaannya. Katanya Allah itu menjanjikan jannah, ada sungai, ada air bersih gitu. Sudah, sekarang dijadikan Mekah ini jadi ada sungainya itu piye? Nah gitu loh, minta jadikan sungai. Terus minta, katanya dia punya di jannah itu ada emas, ada macam-macam. Lah sekarang kok dia miskin, tetap miskin gitu. Nah, minta agar jadi orang kaya. Oh gitu loh. Nah gitu. Akhirnya mereka ngomong pada Rasulullah seperti itu. Nah, lantas salah satu jawabannya adalah ini, walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Walau datang semua ayat ya, walau syi'ta bi kulli ayatin itu ya, kamu datang dengan bawa semua ayat itu, mereka tidak akan beriman. Cuma masalahnya bukan di ayat ini ya, di ayat yang lain. Masalahnya ketika Allah sudah mendatangkan ayat, nanti kalau tidak mau beriman nanti dihancurkan semuanya itu. Tidak tersisa mereka itu. Makanya kalau Rasul berdoa bisa, ya Allah mereka minta sungai, diberi sungai betul bisa. Tapi masalahnya ketika diberi sungai terus mereka tidak beriman, nanti hancur semua mereka, tidak tersisa, dihabiskan oleh Allah. Nah gitu loh. Nah, karena Nabi berkasih sayang pada mereka, Nabi tidak mau berdoa gitu. Nanti kalau Allah penuhi betul, kan setiap Nabi itu punya satu doa mustajab loh ya. Nah Nabi itu sengaja nyimpen ini, nanti saya pakai untuk menyelamatkan kaumku di akhirat. Nah itu pakai syafaat itu. Kalau yang lain kan sudah dipakai, Nabi Nuh sudah dipakai, Nabi siapa lagi sudah dipakai itu. Nabi Muhammad menyimpan ini. Kalau beliau berdoa itu, misalnya doa dipenuhi oleh Allah, tapi tadi begitu dipenuhi tuntutan mereka, kalau mereka membantah masih ngeyel, langsung dihabiskan, total habis, tidak tersisa. Maka Rasul tidak mau itu terjadi, sehingga beliau tidak mau berdoa seperti itu, gitu ya, sehingga tidak terpenuhi apa yang mereka inginkan. Tapi ditegaskan dalam ayat, memang walaupun dipenuhi semua ayat, semua tanda, tetap mereka tidak beriman, seperti yang terjadi
Jadi sababun nuzulnya surat Al-Qamar itu ya. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Itu kan bunyinya gitu ya surat Al-Qamar. Itu kan ceritanya Nabi itu disuruh untuk membelah bulan. Bulan purnama itu loh, disuruh dibelah. Kata mereka, Muhammad, kalau kamu bisa membelah bulan itu jadi 2 belahan gitu, nanti kami beriman. Katanya mereka itu Abu Jahal, Abu Lahab itu ngomong gitu. Pokoknya mereka, kami mau beriman. Pas bulan purnama, kamu belah jadi 2 bulan itu, kalau terbelah betul, nanti kami beriman. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah, betul dikabulkan. Lantas, karena di hadisnya itu kan ya, Rasul itu menunjuk ke arah bulan purnama itu dengan jarinya begini, terus menggerakkan jarinya itu seolah-olah seperti mengiris gitu. Dari atas ke bawah itu kan diiris gitu, lalu bulannya terbelah. Sungguh-sungguh terjadi gitu. Bukan sihir, jadi bulan itu terbelah jadi 2 dan menjauh, belahan yang satu menjauh dari belahan yang lainnya, sehingga belahan yang satunya tidak kelihatan, kayak gerhana gitu. Kayak gerhana bulan karena terpotong terus bagian nggak kelihatan sama sekali. Lantas mereka mengatakan itu, wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Nah gitu ya. Itu ceritanya kalau dalam pengetahuan mereka, orang itu bisa disihir. Cuma sihir itu hanya mengenai satu wilayah gitu. Jadi misalnya di sini ada sihir gitu ya, yang kena cuma sini saja, daerah sini saja. Yang orang-orang di luar sana nggak kena sihir itu. Karena sihir itu yang ditipu mata manusia, matanya yang ditipu. Jadi seolah-olah itu sebenarnya nggak terjadi, tapi seolah-olah terjadi. Sudah, yang mereka kenal gitu. Maka ketika bulan itu terbelah, lalu belahan bulannya itu hilang, satunya menjauh sampai hilang nggak kelihatan, berada di balik gunung yang sebelah sana. Mereka berkata ini sihir. Cuman untuk membuktikan ini sihir atau bukan, karena sihir itu menimpa satu daerah, maka kita tunggu kafilah yang datang dari arah sana besok pagi atau kapan. Kalau datang sampai sini, kita tanyai apakah mereka melihat belahan bulan yang terbelah. Nah gitu, ngelihat nggak ini? Akhirnya menunggu sampai akhirnya datang betul kafilah dari arah balik bukit dari gunung itu, ditanyai apakah kalian melihat bulan yang terbelah? Jawabannya iya, kami melihat belahan bulan terbelah. Jadi kami melihat belahan sesisih saja, separuh bulan, bukan bulan utuh gitu. Maka terbukti kalau bukan sihir kan, karena kalau sihir yang kena cuma wilayah situ saja, di luar nggak kena. Apa kata mereka di ayat itu kan, wa yaqulu sihrun mustamir. Ini sihir tapi di mana-mana gitu. Di sini kena, sana juga kena. Gitu. Padahal tidak ada dalam kamus mereka. Sihir kok gitu itu tidak ada, tapi tetap saja mereka katakan itu sihir. Itulah makanya orang kalau ditetapkan oleh orang tidak beriman itu ya, bagaimanapun kita berusaha ya tetap tidak beriman. Cuma masalahnya kita tidak tahu ketetapan Allah sehingga kita tetap berusaha gitu loh ya. Sampai kapan? Sampai mati. Siapa yang mati? Ya dai-nya atau mad'unya itu saja kan. Kalau nggak dai-nya ya mad'unya yang mati. Sudah mati sudah lepas gitu. Jadi kita ngajak orang, diajak mau untuk menjalankan Islam, ya, mau ngaji menjalankan Islam. Ngajinya sampai kapan? Ya sampai mati. Kalau yang kita ajak mati sudah selesai, atau kalau kita mati ya sudah selesai, nggak bisa ngajak lagi kan, udah mati kok. Begitu. Makanya ya karena nggak tahu ketetapan takdir ya harus begitu. Sama seperti Rasulullah, sampai di akhir hayatnya Abu Thalib, beliau tetap bilang, ya paman, kul kalimatan wahidatan uhajuka indallah. Paman, katakan satu kalimat saja, satu ucapan saja, aku akan membela engkau di hadapan Allah. Kul la ilaha illallah. Paman, katakan la ilaha illallah. Sudah, itu saja, saya minta itu saja. Paman mengucapkan la ilaha illallah, nanti tak bela di hadapan Allah supaya tidak disiksa di neraka. Tapi di waktu yang sama ada Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan sebenarnya tokoh-tokoh Quraisy itu datang ke situ membisiki Abu Thalib. Dikatakan oleh si Abu Lahab atau Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Nah, apakah kamu itu benci pada milahnya Abdul Muttalib? Digitukan terus, akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan mengucapkan ala millati Abdul Muttalib. Nah,
aku tetap pada milahnya Abdul Muthalib. Sudah habis, sudah Nabi tidak bisa lagi berbuat karena sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu. Baik, tinggal 3 menit sampai jam 12. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Silakan. Ini berkenaan dengan pernyataan Ustadz ini. Pernyataan? Dituduh dengan Syiah itu. Iya. Di tempat kami memang ada seorang ustadz yang banyak matanya, artinya banyak pengikutnya. Kemudian beliau memang gencar dengan mempromosikan kita Syiah gitu. Iya. Kemudian beliau tidak diberi umur panjang, sehingga di antara kita berdua itu ada perdebatan ketika dia meninggal. Artinya yang satu padahal ya sama-sama kenal gitu, nah, nggak takziah yang satu. Kemudian yang satunya takziah dengan dalil yang masing-masing. Kemudian yang nggak takziah kita, kenapa nggak takziah? Kalau takziah kan mendoakan itu. Kemudian dia mengatakan, loh bukan Ustaz udah ngomong besok di akhirat ada sidang gitu. Kalau kita mendoakan dia berarti kita mendoakan orang yang mungkin akan ada perkasusan di dalam sidang nanti di akhirat gitu. Kemudian yang satunya dia tetap mendoakan karena dia adalah juga bagian dari ustadz yang punya kebaikan. Ya. Dari kasus dua ini sebaiknya kita ya yang benar yang takziah mestinya kan dia muslim ya. Bagaimana juga kan orang Islam, kita harus melaksanakan. Tidak wajib sih, kan fardu kifayah ya, fardu kifayah. Cuman kalau alasannya nanti kan sana sidang sama ustadz, masa kita mendoakan musuhnya ustadz, ya jangan begitu. Nah ustadz saya nyuruh kalau ada orang-orang yang gitu itu kita disuruh takziah kok di Solo ya. Orangnya jelas-jelas menuduh, terbukti menuduh betul. Meninggal kita disuruh mendoakan apa? Seluruh guru-guru mahat itu sudah berangkat sana. Pokoknya waktu itu saat di luar kota datang ke sana takziah gitu. Nah, gitu. Jadi ya dohirnya orang Islam ya kita punya kewajiban walaupun fardu kifayah ya, fardu kifayah. Tapi tentunya bukan dengan alasan tadi, salah alasan itu. Ya, tetap didoakan, tetap disolatkan. Ada lagi? Cukup nggih? Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Pas agak